Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sama-sama yang kita hormati dan yang kita muliakan, Komisaris Bang Kalsel, juga Pak Dirut, juga Dewan Pengawas dan seluruh keluarga besar Bang Kalsel, mudah-mudahan sukses dunia wal akhirah insyaallah. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keafiatan, karena sehat ini kunci segala-galanya. Biar bisa duit miliaran mun garing gak ada napa-napanya juga. Mudah-mudahan sehat seberataan insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Suatu nikmat yang sangat luar biasa pada sore hari ini di penghujung siang, kita sama-sama berkumpul di dalam berzikir kepada Allah, dalam bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana ketahuilah waktu seperti ini adalah waktu yang sangat dijaga oleh para orang-orang yang mulia di sisi Allah. Waktu seperti ini adalah merupakan waktu yang sangat dijaga oleh orang-orang yang menginginkan kebahagiaan negeri akhirah, sehingga dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kun syadidal hirsi ala imarati ma ba'da salati subhi ila at-tulu' wa ma ba'da salati al-'asri ila al-ghurub. Hendaklah kalian benar-benar berusaha untuk memakmurkan dua waktu. Yang pertama waktu setelah sholat subuh sampai terbit fajar, kemudian waktu yang kedua adalah setelah asar sampai terbenam matahari. Ini waktu mulia. Kenapa demikian? Fahadhani waqtani syarifani, karena dua waktu ini adalah dua waktu yang mulia. Tufidu fihima minallahi ta'ala al-imdad, yang Allah tuangkan di dalam dua waktu tersebut keberkahan-keberkahan yang melimpah. Tapi siapa yang mendapatkan keberkahan tersebut? Alal mutawajjihina ilaihi minal ibad, kepada orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya. Setiap hari waktu ini kita lalui, setiap hari waktu ini kita lewati, setiap hari waktu ini kita jalani. Namun apakah kita termasuk orang yang mutawajjihina ilaih? Apakah kita termasuk orang yang meminta keberkahan tersebut kepada Allah di dua waktu ini? Dari karenanya hadal Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf, beliau mengatakan, la taghtar biman yanam ba'dal fajr wa ma'ahu malun katsir. Jangan pernah tertipu, jangan pernah merasa heran dengan orang yang hartanya banyak padahal dia setelah sholat subuh tidur. Itu kan waktu paling strategis itu tidurnya, masya Allah. Ba'dal fajr, orang tersebut tidurnya ba'dal fajr tapi hartanya banyak, bisnisnya lancar, semua apa yang dia inginkan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. La taghtar, jangan tertipu, jangan heran. Kenapa? Fa innama hadzal mal surah indahu. Itu harta yang dia miliki, kekayaan yang dia punya itu cuma hanya sekedar bentuknya aja.
Akan tetapi tahukah orang tersebut yuhram barakatah, orang tersebut keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yakhruju minad dunya kama dakhal, dia keluar, dia meninggal dunia nantinya sama seperti dia datang ke dunia ini tidak bawa apa-apa. Maksudnya apa? Magaddam lahu syai'an minal akhirah, dia tidak mampu mempergunakan kekayaannya tersebut untuk berbekal ke negeri akhirah. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Dirut tadi bahwasanya bagaimana beliau teladan kita. Iya, beliau adalah teladan kita yang telah dijadikan oleh Allah untuk kita jadikan teladan kita, untuk kita jadikan panutan kita, untuk kita jadikan sebagai uswah kita. Dan di antara teladan yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad, fahuwal imam fi kulli hadrah, beliau adalah pemimpin dalam setiap hadrah. Maka di antara teladan yang beliau berikan kepada kita bahwa jangan sampai kita lebih memprioritaskan dunia daripada akhirah. Di antara teladan beliau adalah senantiasa memberitahukan kepada kita untuk senantiasa cari muka di hadapan Allah, bukan cari muka dengan atasan. Tahu bagaimana ceritanya? Nih hari ini hari apa? Hari Kamis. Tahu apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bilang tentang kemuliaan hari Kamis, tu'radul a'malu ilallah fi kulli itsnaini wa khamis. Amal kita nih dilaporkan kepada Allah dalam setiap satu minggu itu 2 kali. Dilaporkan, diperlihatkan. Setiap hari apa? Setiap hari Senin sama hari Kamis. Maka dari karenanya biasanya ada karyawan yang puasa Senin sama Kamis. Begitu. Ada yang puasa Senin sama Kamis. Itu puasa sunnah, puasa wajib Ramadan jangan Senin Kamis saja puasanya. Puasa Ramadan Senin Kamis saja puasa. Senin sama Kamis. Ada apa dengan Senin dengan Kamis? Iya, Nabi Muhammad pernah ditanya tentang hari Senin. Apa kata beliau? Dzaka yaumun wulidtu fi, itu hari yang saya dilahirkan. Makanya nih ulun ya pengalaman lah. Hari Senin itu Pak Dirut kalau mau sukses Senin itu muliakan. Senin itu muliakan. Kalau kita amal kita biasanya hari standarnya, hari-hari yang lain standar. Kalau sedekah anggap setiap harinya standar 50.000. Tapi khusus hari Senin lebihkan 200.000. Kenapa? Itu hari Senin. Ini benci hari Senin. Kenapa jadi benci hari Senin? Awal pekan bilang ya sebagai hari Senin. Hari Senin itu ajib tuh mulia. Dan pian seandainya menghayati tentang hari Senin, ini hari-hari mulia. Yang masih punya orang tua dikasih hari Senin itu lebih dari hari biasanya. Muliakan, insya Allah kita bakal sukses. Sama satu hari lagi, apa? Hari Jumat besok. Ini hari mulia, ini hari afdal. Pokoknya Senin sama Jumat tuh hari afdal. Otomatis di sana amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Tergantung kita orang punya niat, tergantung pandangan kita. Apa pandangan kita tentang hari Senin? Pandangan kita sama dengan Nabi Muhammad. Ketika ditanya tentang hari Senin, hari apa ini hari Senin? Hari Senin, dzaka yaumun wulidtu fi, itu hari yang mana aku dilahirkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Tuh. Kemudian yang kedua, hari Kamis. Rasul ditanya, fa uhibbu an yurfa amali wa ana shaib. Lihat Nabi Muhammad uswah kita, wa huwal imam fi kulli hadrati. Beliau adalah imam, pemimpin kita, pedoman kita, uswahnya kita. Fa uhibbu ay yurfa amali wa ana shaib. Saya kepengen ketika amal saya diangkat, dilaporkan kepada Allah, saya dalam keadaan berpuasa. Artinya apa? Rasul senantiasa mencari ridhonya Allah. Rasul senantiasa mencari daripada keridhaan Allah. Kalau kita menjadikan semua orang senang dengan kita, itu mustahil. Biarkan orang lain benci sama kita, tidak jadi masalah. Yang penting Allah ridha. Jangan sampai kebalik, demi orang lain ridha, demi orang lain senang dengan kita, membuat Allah murka dengan kita. Ini kebalik namanya. Kenapa? Karena kita tidak minta makan sama dia, kita tidak minta beras sama orang tersebut, tapi yang memberi rizki huwallah, yaitu adalah Allah subhanahu wa ta'ala.
Ini pentingnya kita hadir majlis untuk memupuk kita orang punya hati agar jangan sampai ada ketergantungan dengan makhluk, tapi gantungkan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu kenapa? Ketika seseorang menggantungkan harapannya kepada Allah, ketika seseorang menyerahkan segala perkaranya kepada Allah, lihat bagaimana Allah akan mengatur segala yang terbaik untuknya. Tapi ketika engkau menaruh harapanmu dengan makhluk sepertimu yang dia tidak bisa memberikan manfaat, dia tidak bisa memberikan mudarat, dia adalah bukan yang memberi, dia bukan orang yang menghalangi, lihat bagaimana kekecewaan yang Anda rasakan. Maka gantungkan segala harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan kepada kita semua insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam hidup nih kita Masya Allah nih di Masjid Ihsanul Barakah, Masya Allah, mudah-mudahan barakah semuanya insya Allah. Yang kita cari itu berkah dalam hidup, yang kita cari berkah usaha, yang kita cari berkah. Bahkan Al-Imam Al-Haddad beliau mengatakan bahwasanya di dalam perkataannya bahwasanya beliau mengatakan la tastagil syai'an tarahallahu fihi al-barakah kainan makan. Sekali-kali kita jangan sepelekan sesuatu yang di dalamnya ada keberkahan. Dibacakan maulid Nabi, itu berkah. Jangan kita anggap sepele. Itu berkah. Yang dibacakan maulid Nabi, bahkan Nabi Muhammad adalah sumber keberkahan. Kita orang mau damai hidup, kita orang mau tentram hidup, kita orang mau tumakninah dalam hidup. Maka satu yang harus kita terapkan di dalam hidup kita, yaitu caranya Nabi Muhammad terapkan dalam diri kita. Insya Allah hidup berkah. La tastagil syai'an tarahallahu fihil barakah. Sekali-kali jangan kita anggap remeh sesuatu yang Allah titipkan keberkahan di dalamnya, apapun itu. Wah, kita ingin berkah, rezeki kita ingin berkah, hidup kita ingin berkah, usaha kita ingin berkah, umur kita ingin berkah, semuanya, segalanya kita ingin berkah. Nah, bagaimana caranya agar hidup kita berkah? Ini mudah-mudahan umur kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Guru mulia Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, semoga beliau panjang umur, sehat afiat. Walaupun beliau tidak hadir di tempat ini, setidaknya perkataan beliau kita sampaikan. Insyaallah rohani beliau juga masuk di dalam tempat ini. Apa kata Habib Umar? Al Habib Umar mengatakan barakatul umur. Barakatul umur idza umruk madha wa anta ta'i' ta'budullah daim wa anta khashi' wa khadi'. Beliau mengutip daripada kalam para salihin. Beliau mengatakan apa? Barakatul umur. Keberkahan umur bisa dilihat. Di mana keberkahan umur? Dari karenanya ini kita mengharap, ini Masjid Ihsanul Barakah, kita mengharap setiap orang yang masuk ke sini dapat barokahnya insyaallah. Keberkahan umur itu bisa dilihat dari mana? Idza umruk madha wa anta ta'i'. Apabila umurmu semakin berlalu, terlihat engkau semakin taat kepada Allah. Ini yang pertama. Semakin umurmu berlalu, engkau semakin taat kepada Allah. Masya Allah, persiapanmu untuk akhirat semakin mantap. Pekerjaanmu tidak menghalangimu dari berbekal untuk akhirat. Segala macam apapun yang ada di hadapanmu tidak menjadikan engkau ketinggalan dari apa yang harusnya kau lakukan, dari ketaatan dan ibadah kepada Allah. Idza umruk madha wa anta ta'i' ta'budullah daim. Kemudian engkau istiqamah dalam beribadah kepada Allah. Ini yang kedua. Di samping yang pertama engkau taat kepada Allah, dan yang kedua adalah engkau istiqamah di dalam menghambakan diri kepada Allah. Pekerjaan yang sampean geluti pada saat ini semuanya bisa menjadi ibadah. Semuanya bisa bernilaikan ketaatan kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara niat. Niatkan untuk memudahkan keperluan umatnya Nabi Muhammad.
Niatkan untuk melayani dengan maksimal terhadap umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Niatkan dengan niat yang baik sehingga setiap detik engkau turun dari rumah sampai sore, kemudian menyempatkan hadir majlis, kalau tidak sempat mendengarkan secara live streaming, tidak sempat juga rekodnya masih ada, kemudian tidak sempat juga dicari waktu yang lain, terus mencari sela-sela waktu, karena untuk ketaatan jika kita mengosongkan waktu untuk ibadah, kita akan ketemu waktu yang kosong. Tapi kalau kita menunggu waktu kosong baru kita beribadah, maka kesibukan tidak akan pernah membiarkan kita menemukan waktu kosong tersebut. Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Kita disibukkan oleh usaha kita, disibukkan oleh bisnis kita, sampai kita lalai dari akhirat. Jangan biarkan itu semua. Cari sela waktu. Cari sela waktu, pasti ada. Barakatul umur idza umruk madha wa anta ta'i' ta'budullah daim wa anta khashi' wa khadi'. Yang ketiga adalah keberkahan umur ketika engkau di sana semakin taat kepada Allah. Karena apa? Karena sadar bentar lagi akan ada hari yang mana engkau bakal dipanggil menghadap kepada Allah. Tiap 5 waktu adzan di sini Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita masih bisa menundanya. Iya, ntar dulu dah, masih ada pekerjaan dikit lagi ini dan sebagainya. Ntar dulu lah, kita mau makan dulu. Tapi akan ada datang nantinya suatu panggilan yang tidak ada satupun manusia mampu untuk mengundurnya. Tidak ada manusia satupun yang mampu untuk mengulurnya, setinggi apapun jabatanmu. Iya, setinggi apapun jabatanmu. Ketika panggilan tersebut telah tiba, ayo, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ta'al, sini, habis masamu hidup di dunia. Tinggal pertanggungjawaban. Apa yang kita harapkan setelah itu? Mana teman-teman kita? Mana yang satu rating dengan kita? Tidak ada. Yang menemani kita adalah amal kita. Ya Allah, mudahan husnul khatimah semuanya insyaallah. Ini malam Jumat, nih malam ini, minta banyak-banyak sama Allah. Di penutup bulan Maulid ini, minta banyak-banyak sama Allah. Minta apa? Minta dunia kita beruntung, akhirat kita bahagia. Selesai. Dunia kita beruntung, akhirat kita bahagia. Itu yang kita minta. Ya Rabb husnul khatimah. Udah selesai. Karena bagaimanapun juga seseorang hidup di dunia ini, ya Allah, tidak akan pernah luput dari yang namanya kematian. Mudah-mudahan husnul khatimah insyaallah. Wa anta khashi' wa khadi', dan engkau semakin khusyuk kepada Allah. Semakin khusyuk. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah sudah tiba saatnya bagi orang yang beriman hatinya khusyuk kepada Allah? Sampai kapan kita dalam kelalaian? Sampai kapan kita jauh dari Allah? Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kita jauh dari Allah? Apa yang membuat kita tertipu dari Allah? Qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Ketahuilah bahwasanya apa yang ada di sisi Allah, balasan bagi orang yang beriman dan beramal saleh, jauh lebih baik daripada bisnis dan hal-hal yang melalaikan kita di dunia ini. Apa yang membuat kita lalai dari Allah? La ilaha illallah. Ayo bismillah. Wa anta khashi' wa khadi'. Sudah saatnya kita kembali kepada Allah. Karena ketahuilah, kematian tidak ada ditentukan oleh umur. Kematian tidak ditentukan oleh waktu. Kematian tidak ditentukan oleh keadaan. Dan kematian tidak ditentukan oleh tempat. Ya kalau memang ditentukan oleh tempat, kita malah memilih matinya di dalam masjid. Kalau memang ditentukan oleh tempat, di dalam masjid, kemudian dalam keadaan berwudu, kemudian dalam keadaan sujud, kemudian dalam keadaan ngaji atau apa, kemudian dalam keadaan berdoa nunggu kita taubat, kalau memang di sana bisa. Tapi semuanya ini kita yang hadir di sini, tiap hari Ajrail melihat wajah kita. Oh, ini si fulan tadi sok ada sembahyang zuhur, masya Allah, zuhurnya sampai parak asar nyer tegawi, masya Allah. Zuhurnya habis zuhur kada macam-macam. Kada pagat wudu lain sebagainya, sekalinya berjuhur parak asar. Mau kemana dirut nih pian? Gitu. Kada apa-apa. Ulun pernah menyampaikan di pengajian Selasa sore di KCG.
paling rendah derajat kita untuk mengejar akhirat, paling rendah. Jangan sampai kesibukan kita, jangan sampai dunianya kita melalaikan kita dari akhirat dan memaksa kita untuk melakukan maksiat. Udah itu aja. Itu aja. Itu paling minimal. Apabila bisa nambah, kebaikannya kembali kepada diri sendiri. Tapi paling minimal itu dulu. Paling minimal itu dulu. Artinya status kita, pekerjaannya kita, kemudian kesibukannya kita, jangan sampai melalaikan kita dari ketaatan dan jangan sampai memaksa kita untuk melakukan kemaksiatan. Itu paling minimal. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Itu keberkahan umur, kata guru mulia Al-Habib Umar, ketika engkau hadir bersama orang yang hatinya senantiasa hadir kepada Allah. Keberkahan umur akan engkau dapatkan ketika engkau hadir di majlis-majlis yang semacam ini, yang tusab, yang Allah tuangkan berbagai macam anugerah dan karunia darinya. Keberkahan umur ketika engkau mempunyai kesungguhan niat di dalam berbuat taat kepada Allah, di dalam menolong agamanya Allah dan menolong syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dengan hartamu, dengan keadaanmu, dengan perkataanmu, dengan perbuatanmu, dengan statusmu, dengan semampu engkau dan dengan gerak dan diammu, sampai engkau mendapatkan, mencapai daripada hakikat makna firman Allah yang sering kita ucapkan dalam salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan dalam salat kita seperti itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Nah sekarang kitanya nih, hidup mati kita lillah apa lil apa? Orang yang inna salati wa nusuki wa mahyamati lillahi rabbil alamin, dia akan mengorbankan segala-galanya untuk Allah, seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terakhir, jam berapa dah? Oh masih lawas. Mulun malang-alang bulik ke pengurus. Langsung aja ke Sabila lagi sudah. Ini pas malam Jumat, tahu kita pindah aja Sabilanya ke sini sudah ya. La ilaha illallah. Nah sekarang ini kita berbicara masalah berkah. Nah ini ya, yang sudah mengamalkan ya istiqamahkan, yang masih belum mengamalkan ya bismillah amalkan. Apa itu? Yaitu ini amalan yang apabila kita amalkan, Allah akan limpahkan keberkahan di dalam diri kita, dalam keluarga kita, kemudian lagi di dalam usahanya kita. Nah ini usaha ini yang semuanya kan di sini insyaallah. Nah, mudah-mudahan pengusaha dunia akhirat insyaallah, pembisnis dunia akhirat insyaallah, dan setiap segala sesuatu di dalam dirinya berkah. Itu sebenarnya ya Allah, banyak amalan-amalan yang mendatangkan keberkahan. Ini ulun sebutkan beberapa aja yang mudah aja. Yang mudah, di antaranya kan yang kalau udah sholawat istighfar itu pasti udah. Nah, di antaranya lagi ditambah Pak. Apa itu? Yaitu jangan tinggalkan sholat sunat duha. Sholat sunat duha. Amalkan tiap hari sholat sunat duha. Nah, waktunya panjang. Dari kalaunya kita sekarang nih, hari-hari sekarang nih jam 6.20 udah masuk. Nah jam 6.20 udah masuk sampai ketika matahari berada di tengah-tengah kita. Nah tuh ribut cari ya, di atas tuh apa? Tuh sholat duha. Itu yang disebutkan oleh Abu Hurairah. Nih majelis santai sore-sore ini, karena ada lagi yang dipikirkan sudah. Untung majelis santai. Iya, habis sudah beratan. Makanya sore ini pembagian rezeki rohani. Kalau pagi tadi kan 2 waktu jerulun tadi, setelah subuh sama setelah asar. Setelah subuh itu ya rezeki jasmani. Ada yang terlihat, ini uang, kesehatan. Tapi kalau setelah asar, nih rezeki urusan hati.
Nah itu, makanya setelah asar nih nyaman benar mendengar pengajian. Apalagi tadi mengaji Al-Quran tadi nyaman, jatuh guring-guring tadi itu nah nyaman. Mana dingin pulang sambil dinyanyikan di atas lagi nyanyiannya ada. Hah? Ya itu jadi rasa nyaman benar. Setelah asar itu luar biasa, waktu mulia. Waktu mulia. Tapi waktu mulia tersebut akan kita dapatkan kemuliaannya apabila kita isi dengan sesuatu yang mulia. Begitu. Itu tadi sembahyang duha. Paling banyak 12 rakaat. Paling banyak 12 rakaat, paling afdal 8 rakaat, bebas mau apa aja. Dan ini yang diwasiatkan oleh Nabi kepada Abu Hurairah dan kita semuanya. Amalkan sholat duha. Kalau sedekah ya udah itu udah harusnya tiap hari sedekah. Walaupun ini sholat duha. Rasul mengatakan lal faqra ma'ad duha. Orang yang mengamalkan sholat duha tidak akan pernah tertimpa kefakiran. Ambil tuh yang masih belum mengamalkan sholat duha. Yuk sama-sama. Oh saya masih belum menikah, gampang aja. Walaupun belum menikah dari sekarang, Allah akan berikan nantinya rizki. Allah akan atur semuanya. Kalau sudah Allah yang mengaturnya, maka dari karena tadi ulun sampaikan, ketika kita menggantungkan harapan kita kepada Allah, semuanya bakal berjalan dengan sesuai apa yang diinginkan oleh Allah. Meskipun orang lain menginginkan sesuatu yang mereka itu menginginkan tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, meskipun semuanya kita percaya dengan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kita hanya bersandar kepada Allah, tidak minta dukungan siapa-siapa. Sudah berjalan. Coba lihat nih bebuhan yang di depan nih, seberatan yang komisaris Pak Dirut. Terbayanglah sebelumnya. Sampai di titik ini terbayanglah sebelumnya. Bahkan seberatan di sini ulun terbayanglah sebelumnya. Karena terbayang. Nabi Nuh terbayanglah sebelumnya bakal akan ada banjir yang sangat besar. Terbayangkah sebelumnya bahwasanya beliau bakal selamat? Padahal anak beliau yang bernama Kan'an, apa kata Kan'an? Sa'awi ila jabal. Saya akan pergi ke atas gunung agar saya selamat dari banjir. Ini gunung. Tahu kalau gunung beratan, gunung tuh kayak apa, dengan kerasnya, dengan begitu tingginya. Kapal Nabi Nuh hanya terbuat dari kayu, paku, cuma itu. Kalau dari bahannya aja, kayu sama gunung, mana yang lebih kuat? Ya masalahnya masalah gunung yang lebih kuat. Iya, kalau dari segi penglihatan dan penilaian basyariah, kemanusiaan, yang lebih kuat iya gunung. Tapi masalahnya ini kapal bukan sembarang kapal. Yang mana Allah katakan wasna'il fulka. Sampai ketika Allah memerintahkan bikin kapal, yang mana Allah mengatakan dalam Al-Quran tajri bi'ayunina, yang mana dia berlayar dengan pengawasan kami. Wah ini bahaya, pengawasan kami ini. Walaupun gunung secara zahir begitu tinggi dan bagaimana kerasnya, tetap tidak ada yang selamat pada saat itu. Kapal Nabi Nuh hanya terbuat dari kayu dan terbuat di sana ada paku dan lain sebagainya. Semuanya selamat. Kenapa? Bukan masalah kuatnya, tapi masalah pemeliharaan dan inayah dari Allah. Ini kita yang saat ini, ulun yang saat ini sampai di sini, sampai di kebayanglah sebelumnya. Lah, tidak terbayang. Yang kita tahu apa yang diperintahkan Allah kerjakan, apa yang dilarang Allah tinggalkan, apa yang disunahkan oleh Nabi Muhammad lakukan sekuat mungkin. Khalas, semuanya Allah yang mengatur. Insya Allah itu keberkahan kalau sudah dikasih oleh Allah. Nanti terakhir. Yang kedua tadi sholat duha. Yang kedua kalau bisa diamalkan witir. Witir bukan hanya dari bulan Ramadan. Tiap malam witir. Fa'autiru ya ahlal Quran. Umat Islam semuanya ayo witir. Paling banyak 11 rakaat. Paling dikit 1 rakaat. Tapi 1 rakaat, masa iya 1 rakaat tiap malam 1 rakaat aja engken benar. Ya 3 lah. Nah ini amalkan. Yang sudah mengamalkan istigamahkan. Yang belum bismillah. Rasul mengatakan man autara fi baitih, siapa orang yang salat witir di rumahnya,
burika lahu fi ahlih wa malih, Allah berikan keberkahan di dalam keluarganya dan di dalam hartanya, wa fi tijaratih, dan di dalam bisnis perdagangan dan apapun usahanya Allah berikan keberkahan. Ini witir. Dan sampai Rasul mengatakan wa fi kulli syai'in min amrih, dan seluruh apapun yang dia geluti semuanya Allah limpahkan keberkahan. Itu witir. Tidak bisa di awal malam, ya di akhir malam. Tidak bisa di akhir malam, ya di awal malam. Tidak bisa di awal dan di akhir, ya sebelum tidur. Kalau waktu tidur, oh ini tidak mungkin. Haratan guring sembahyang witir orangnya, masya Allah. Kada mungkin itu. Sebelum tidur. Nah inilah 3 dari 2 perkara yang diwasiatkan oleh Nabi kepada Abu Hurairah. Raka'at duha, 2 rakaat salat duha jangan ditinggalkan, puasa 3 hari dalam 1 bulan yaitu 13, 14, 15 atau ayyamul bid, kemudian yang terakhir wa an utira qabla an anam, salat witir sebelum tidur. Nah, sekarang mengenai keberkahan. Apa kata Allah? Jangan dikira Pak Dirut ketika berkah itu Allah berikan kepada kita hanya kita yang mencicipi dan merasakannya. Tidak, sampai keturunan kita. Sampai 7 turunan dapat. Turunan yang ke-7. Ini kasihan yang keturunan ke-8, yang kasihan, masya Allah. Kan ada dulu sponsor kalau ada salah. Turunan ke-8. Turunan sampai 7. Nah, kita, anak kita, cucu kita, anak, cucu, buyut ke cicit, cicit. Apalah kasih lambatnya? Anak, cucu, cicit, cuit, pipit, buyut, apalagi? Apalagi ada hafal kita. Anak, cucu, cicit, anaknya cicit, cucunya cicit, cicitnya cicit, anak dari cicitnya cicit. Nah sudah 7 nih. Yang ke-8 nih 7 turunan. Itu haditsil qudsi. Allah mengatakan apa kata Allah? Innani anallah la ilaha illa ana. Aku Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Idza baraktu adrakat barakati, maka apabila aku berikan keberkahan kepada sesuatu, maka keberkahan itu akan dirasakan sampai ke-7 turunannya. 7 turunannya dapat. Dan ingat, kalau sudah sial yang dia dapat. Kenapa sial? Maksiat 7 turunan dapat sialnya. Itu semua juga dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini malam ini kita baca surah Al-Kahf. Dianjurkan. Bagaimana cerita Nabi Khidir dan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa ingin meminta makanan, tidak ada orang yang memberikan makanan. Ingin meminta makanan. Ini ada makanannya sini lah. Mana? Enak ada terlihat. Oh bunyi sendok tuh kawan. Jadi ulah-ulah kayak itu lah. Ketika Nabi Musa meminta makanan, tidak ada yang memberi makan. Lalu Nabi Khidir mengatakan tuh itu ada jidar, dinding yang mau robah. Udah kita dirikan dengan gratis sukarela. Kata Nabi Musa, coba kita ambil upah. Nah udah ini waktu perpisahan kita. Dijelaskan semuanya, dari kapal yang dilobangi, dari anak yang dibunuh, dari jidar. Wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma shalihah. Adapun jidar, adapun dinding yang didirikan tadi itu sebenarnya adalah punya 2 orang anak yatim. Dan di bawah jidar itu ada kanzul lahumā, perbendaharaan yang sangat berharga milik mereka. Kenapa jadi sampai dipeliharakan? Bahkan itu sudah di bawah tanah. Kenapa sampai dipeliharakan segitunya oleh Allah? Dijawab oleh Allah dalam Al-Quran. Wa kana abuhuma shalihah. Itu dulu abahnya, bapaknya orang saleh. Tafsir mengatakan bapaknya di situ bukan bapak yang menjadi sebab dia dilahirkan, akan tetapi bapaknya dari yang ke-7 di atasnya, yang namanya Kasih.
Itu adalah orang soleh, keturunan yang ketujuh di bawahnya masih dapat keberkahan dari kesolehan orang tersebut. Dari karenanya yuk kita sama-sama berjuang. Kita tuh kadang-kadang ya Allah mikirkan ini, itu dan lain sebagainya. Punya anak ini, kita mikirkan bagaimana kalau kita sudah tidak ada lagi. Jangan pusing. Kita ketika taat kepada Allah, Allah atur semuanya dengan baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya Allah. Mudah-mudahan ada barokahnya. Mudah-mudahan kita seberataan panjang umur, sehat walafiat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Dan